Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, teman-teman medsos yang saya banggakan, bagaimana perkembangan tentang polemik nasab? Kalau menurut saya, setelah Suriah PBNU itu sudah berfatwa, maka menurut saya polemik perdebatan tentang nasab saya harap untuk dihentikan. Kenapa kok harus dihentikan? Yang pertama, sebagus-bagusnya tesis Kiai Imad itu belum sepenuhnya meyakinkan bahwa nasab Ba'alawi itu rungkat, belum bisa dipastikan. Karena apa? Sebagus-bagusnya tesisnya Kiai Imad itu belum bisa didiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten dalam pernasaban. Dalam artian seperti ini, bahwa kalangan Nahdlatul Ulama itu dalam mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan yang pelik, maka nanti pengurus besar Nahdlatul Ulama itu akan mengadakan bahsuh masail yang meliputi beberapa kiai, beberapa santri yang berkompeten dalam bidang bahsuh masail. Nah, terkait apa yang digaungkan tesis tentang Kiai Imad, itu menurut saya, walaupun saya tidak bisa membaca kitab, tapi menurut saya itu kurang fair manakala hanya didiskusikan dengan para intelektual yang secara umum itu belum memenuhi standar di dalam perdebatan bahsu masail. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa tesis yang dibawakan oleh Kiai Imad tentang permasalahan nasab Ba'alawi menurut saya itu anti klimaks. Anti klimaks itu berarti ya bukan berarti rungket, tapi juga berarti di situ dianggap soheh. Karena masih banyak pertentangan khususnya di kalangan Nahdiyin tentang permasalahan ini. Nah, letak ke anti klimaks tesis yang dibawakan oleh Kiai Imad itu semenjak PBNU melalui Kiai Fakhrul Razi itu angkat bicara, sudahlah, hentikanlah. Itu sebenarnya untuk menutup pembahasan yang tidak ada habisnya, hanya demi menguras tenaga untuk permasalahan seperti itu, tetapi lupa akan masalah-masalah yang lebih besar lagi, yaitu apa dibalik
polemik tragedi nasab itu. Bagi tanfidhiyah ataupun syuriyah yang secara taklid buta, yang secara taklid buta mengikuti apa yang ditesiskan oleh Kiai Imad, menurut saya terlalu kemajon. Dalam artian bukan berarti saya menganggap Anda para pengurus PC atau MWC atau apa yang secara mentah-mentah mendukung tesis Kiai Imad. Menurut saya Anda kurang mentelaah terlebih jauh seperti itu, sehingga Anda terkesan bodoh, terus terang saja. Karena masa iya seorang tanfidhiyah, seorang syuriyah dari PC masa menerima apa adanya tanpa ada mentelaah terlebih dahulu tentang tesis yang ada. Lah bagaimana tentang tesis itu apabila di situ sudah sahih atau belum, ya bagi para tanfid ataupun syuriyah ya mohon untuk memusyawarahkan kepada atasannya, bukan memusyawarahkan kepada Kiai Imad. Seperti itu. Menurut saya tesis Kiai Imad itu masih anti klimaks, belum sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu permasalahan nasab. Ya, mohon maaf Pak Kiai Imad. Menurut saya Anda sudah terlalu kemajon. Sampai pengurus PBNU Anda giring untuk mengikuti tesis Anda yang kebanyakan itu tidak setuju. Bukan berarti pengurus PB tidak menyetujui, tidak mendukung tesis yang Anda bawakan, itu bukan berarti bagian dari budak Ba'alawi, bukan. Kan sudah dinyatakan bahwa PBNI itu mengenai babagan nasab itu ya syuhrah wal istifadoh. Itu bukan sekedar mukur gembeleng-gembelengan tok membahas nasab sing pada akhirnya itu tidak ada titik temunya. Lebih baik menemukan titik temu yaitu syuhrah wal istifadoh, yang mana di situ bahwa siapapun itu masih bisa mempunyai andil dalam perjuangan PBNU untuk kemaslahatan umat khususnya Indonesia, daripada hanya sebatas memikirkan nasabmu itu nyambungnya ke siapa. Karena ternyata para pendukung Anda itu Kiai Imad itu lama-lama itu menyebalkan. Orang duwe tata krama cara wong Jawane, orang duwe tata krama, orang duwe adab sopan santun. Kalau memang tesis Anda Pak Kiai Imad itu memang sudah sahih, itu menurut Anda. Dan kelompok-kelompok Anda yang bodoh akan babagan kitab. Kalau saya mengikuti beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Alasannya apa? Kemuliaan seseorang itu tidak bergantung nasabnya.
Sekarang kalau Anda menginginkan bahwa klan Ba'alawi itu untuk tes DNA, coba saya usul kepada Anda, Kiai Imad, bahwa orang yang mengikuti Anda yang terkumpul dalam gerakan Wali Songo, Dzurriyyah Wali Songo, juga untuk tes DNA. Apakah benar-benar keturunan Wali Songo atau hanya mengaku-ngaku? Itu seperti itu. Jadi jangan memaksakan mereka untuk tes DNA sementara kelompok Anda pun belum mau untuk tes DNA. Apakah tes DNA itu bisa meyakinkan? Ya belum tentu. Belum tentu. Perlu Anda ketahui, Kiai Imad, yang namanya seorang ulama ya, atau dalam perkumpulan para ulama itu pasti ada yang oknum, entah itu dari Ba'alawi ataupun dari Dzurriyyah Wali Songo sendiri, itu pasti ada oknumnya. Maksudnya bagaimana? Ingin bahwa sayalah yang harus dimuliakan. Itu kan oknum. Oknum membangga-banggakan diri, membangga-banggakan nasabnya, tapi secara gerakan itu tidak ada gerakan sama sekali untuk mengikuti tindak lampah para leluhurnya. Hanya sebatas menggembor-gemborkan nasab, tetapi secara harokah, secara gerakan itu keluar dari jalur leluhurnya. Seperti itu. Jangankan di Ba'alawi, di kisaran PBNU saja mungkin juga ada oknumnya. Oknum yang mengatasnamakan pengurus PBNU, tapi di situ untuk cari makan. Ya ada. Saya bukan berarti budak Ba'alawi, cuman saya nderek kiai PBNU, bukan mengikuti apa yang Anda tesiskan. Awal-awal memang saya sangat kagum dengan tesis Anda. Makanya saya pada waktu itu membuat video bahwa tesis Anda itu sangat bagus sekali, tapi ada sayangnya. Sayangnya apa yang Anda tesiskan itu tidak semerta-merta untuk dimusyawarahkan dengan para ahli di kalangan sendiri dulu. Taruhlah di kalangan PBNU untuk masukkan dalam program Bahsu Masail, tetapi malah dilempar keluar dan orang PBNU suruh mengikuti Anda. Kan itu keliru. Gampangane ibaratnya sampean niku anake NU, anake kiai. Nah, sampean gawe pola nang jaba. Lah barang gawe pola wis bingung. Gare ramane kon tanggung jawab, kon melu aturane. Pak Nawawi. Terima kasih ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.